Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Duersana. Pagi hari ini saya ada speaker. Saya lupa tadi videoin di awal ya. Saya udah terlanjur semangat bongkar, jadi saya lupa untuk videoin di awal. Tapi saya akan jelasin lagi ke teman-teman ya. Jadi ini speakernya masih setengah terbongkar. Ini adalah speaker mereknya Eagle, tipenya adalah Tera 3 Plus. Mungkin beberapa dari teman-teman punya speaker dengan merek dan tipe seperti ini gitu ya. Nah, jadi speaker ini tuh dia ada passive bass di sebelahnya dengan tulisan seperti ini. Ada dua. Saya udah tes, suaranya mantep banget teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat speakernya seperti ini itu seperti speaker JBL Charge 4 ya. Jadi kalau teman-teman punya speaker JBL Charge 4 itu speakernya kayak gini. Kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong koreksi. Jadi speakernya kayak gini, dan saya sempat ngeplay audionya, ngeplay suaranya. Ini bagus banget, suaranya ngebas banget, ngebas bersih. Dan setelah saya bongkar ya memang mesinnya nggak main-main teman-teman. Walaupun yang saya nggak suka dari ini tuh adalah ada lampu RGB-nya ya. Bukannya gimana ya, kalau ada lampu RGB itu kadang bikin produknya tuh kayak main-main gitu. Padahal ini suaranya nggak main-main teman-teman. Kita lihat di dalamnya pun juga seperti ini. PCB-nya memang benar-benar bagus menurut saya ya. Konektor-konektor, terus rangkaian regulator step up segala macam, amplifier kelas D. Ini menggunakan IC yang kayaknya nggak lumrah di speaker seperti JBL gitu ya. Yang kayak gini-gini tuh biasanya saya ketemu di speaker mana ya? Saya ada mesinnya, cuman saya lupa naruh di mana. Itu kayak saya lupa, bukan. Ini dia. Memang sih beda ya. Saya dulu pernah bongkar speaker Blitzwolf gitu ya. Bassnya lumayan bagus juga, tapi masih bagusan bassnya ini Eagle Tera 3 ya. Tera 3 Plus ya. Dan ini adalah mesin dari speaker Blitzwolf itu. Mesinnya saya bongkar dulu speakernya kan, menggunakan ampli kelas D juga, cuman IC-nya lebih kecil gitu ya. Seperti ini dia. Dan ini memang lebih kelihatan Cinanya karena rata-rata seperti ini, kayak struktur-struktur PCB speaker Bluetooth gitu ya. Cuman kalau ya seperti ini ya ada sedikit kesan Cinanya, cuman ini lebih profesional lah ya. Kalau menurut saya, menurut pendapat pribadi saya. Nah, ini tuh speakernya rusak. Oh ya, ini speaker yang utama yang besar ini, itu sudah menggunakan speaker dengan magnet neodymium. Jadi dia medan magnetnya lebih besar, sehingga dengan magnet yang kecil gitu, dia suaranya tentu lebih nendang. Dengan spek yang sama dengan magnet yang biasa gitu ya. Nah, speaker ini tuh datang dengan info rusak, akan mati kalau volumenya dibesarin gitu. Mana volume ya? Saya lupa. Tombolnya yang mana nih? Oh, ini dia. Nah, ini. Jadi infonya kalau volume dibesarin, dia itu mati gitu. Jadi kalau mencet volume besar, dia mati gitu. Ternyata tadi setelah saya tes, saya nanggepinnya pertamanya pencet volume plus dia mati gitu. Tapi ternyata enggak teman-teman.
kita kerasin suara, saya tadi tes, ternyata rusaknya itu kalau kita kerasin dia bakalan mati dengan sendirinya gitu. Jadi bukan pencet volume plus dia mati, bukan. Kalau kita besarin volumenya dia bakalan mati gitu. Atau mungkin saya akan coba untuk nyalakan gitu ya. Ini baterainya menggunakan 2 baterai lithium seperti ini 18650 dengan kapasitas 2500 mAh dirangkai secara seri. Jadi tegangan maksimal dari baterai pack ini adalah 8,4 volt. Ya, seperti itu. Dan menggunakan BMS yang saya bilang BMS-nya biasa aja. Ukurannya juga ini ya, kayak BMS apa ya, yang murah-murah gitu. Dan cara ngelas baterainya pun juga sepertinya asalan-asalan aja ya, kayak gini ya. Nah seperti itu. Mungkin saya akan coba nyalain dan nunjukin kepada teman-teman rusaknya tuh kayak gimana. Tapi karena kebetulan HP-nya saya pakai ngerekam video nih, ini saya pakai di sini. Jadi mungkin sumber audionya saya akan pakai Bluetooth di komputer ya. Ini saya coba rakit dulu. Cuman pasif bassnya saya nggak pasang dulu teman-teman, jadi repot nanti takutnya. Saya cuma tes suara aja ya. Oke, baterainya sudah saya pasang. Nih ya, sudah saya pasang. Dan saya akan coba langsung nyalakan. Saya lupa tombol powernya paling pinggir. Oke, dan baterainya habis teman-teman. Kita cas dulu sebentar. Bentar, kita cas dulu. Lampu saya habis juga baterainya. Kayak masih bisa nyala sebentar. Nah, ini baterainya habis ya. Baterainya habis teman-teman. Coba kita biarkan beberapa menit dulu ya. Kita tunggu dia ngecas beberapa menit. Nah teman-teman, ini salah satu juga hal yang aneh ya. Jadi pada saat sebelum saya bongkar, ini suatu hal yang sudah sudah membuat saya pasti bahwa rusaknya apa dari speaker ini gitu ya. Jadi saya belum ada setengah menit, belum ada 30 detik. Tadi indikatornya 1, kita cas baru ya 20 detikan dari saya matiin kamera, dia sudah level keempat. Seperti itu teman-teman. Itu kan sudah merupakan keanehan gitu ya. Terus kita coba nyalakan. Ya, dia nyala dengan lampu RGB-nya. Nyala normal teman-teman. Ini sudah titik 4. Tapi ini speaker kalau kita pakai untuk play musik ya, volume terkecil pun pada saat ada dentuman lagu bass, ada dentuman bass, dia langsung mati. Ini nah, kayak gitu ya. Kita cabut nih, mati dia. Kita hidupin, nggak bisa. Tapi kadang bisa teman-teman. Nah seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi ya. Pada saat pertama kali kita cas, dia indikator di 1 tiba-tiba full. Padahal belum ada beberapa menit kita cas gitu ya. Kalau sudah kayak gitu teman-teman, itu sudah indikasi bahwa baterainya sudah rusak teman-teman ya. Baterainya itu sudah rusak. Jadi entah itu baterainya mati, atau entah itu baterainya drop gitu ya. Nah cara ngetesnya itu adalah dengan menggunakan avometer teman-teman untuk ngetes baterainya ini. Tapi sayangnya waduh, avometer saya ketinggalan nih. Avometer saya ketinggalan di rumah teman-teman. Kayaknya nanti pagi saya akan lanjutin buat videonya. Ini sudah jam 4 pagi ya. Mungkin saya pulang dulu tidur. Nanti saya akan lanjutkan lagi videonya teman-teman ya. Karena peralatan saya tadi bawa, saya perbaikan bagi elektrik tadi di daerah Jimbaran. Dan
Ya. Nanti kita lanjutin lagi teman-teman ya videonya untuk ngetes baterainya ini seperti apa yang saya katakan rusak itu. Oke. Oke teman-teman, ini kita tes ya. Sekarang saya sudah ada avometernya. Ini baterai yang kemarin. Nah ini kita tes per sel. Teman-teman bisa lihat dari display LCD-nya. Satu sel baterai dia 1,5 dan terus turun teman-teman. Itu jelas baterainya sudah rusak. Dan satu sel lagi 3,4 itu jelas sudah di bawah 3,7 batas bawahnya ya. Jadi itu alasan kenapa dari BMS nya sendiri itu nggak keluar tegangan sama sekali, karena sudah di bawah dari batas bawah gitu ya. Jadi dia memproteksi, tidak ada keluar tegangan. Karena salah satu baterainya rusak, teman-teman punya solusi bisa ganti satu baterai aja, atau biar aman ganti kedua baterainya. Dan rasa-rasanya BMS-nya masih bagus dan kita bisa gunakan BMS-nya. Jadi yang kita ganti cuma sel baterainya aja. Di sini tertulis sel baterainya per sel itu 2500 mAh. Jadi minimal kita ganti dengan baterai dengan kapasitas yang sama, yaitu 2500. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berarti kita akan mencopot PCB dari BMS ini, teman-teman. Ini kita copot dan kita solderin ke baterai yang baru akan kita buat. Seperti ini BMS ya teman-teman ya. Kayaknya BMS-nya aman-aman aja, jadi kita tetap pakai BMS aslinya ya, cuman baterainya aja yang diganti. Nah, di sini kita akan mengganti baterainya menggunakan baterai LG. Tipenya adalah LG HE4 ya. Jadi kapasitasnya sama 2500 mAh, dan ini juga teman-teman ya. Nah dia. Ini 2500 mAh juga. Saya lupa kalau tipe baterai INR itu apa ya? Sony apa Panasonic ya? Saya lupa ya. Saya ganti ke baterai LG teman-teman. Karena dulu belinya banyak banget. Oh ya, saya lupa. Di sini saya akan menggabungkan baterainya menggunakan isolasi berserat seperti ini ya. Jadi biar nggak mudah kepisah baterainya gitu. Nah teman-teman, ini baterainya sudah jadi. BMS-nya masih pakai BMS yang aslinya ya. Ini kita tes tegangan keluarnya. Teman-teman bisa lihat tegangannya 7, karena baterainya tidak dalam kondisi yang penuh. Tapi yang jelas di sini per selnya itu sudah di atas 3,7 ya. Jadi aman. Jadi itu yang bikin BMS-nya sudah keluar tegangan. Nah, seandainya kalau teman-teman rakit baterai baru menggunakan BMS lama gitu ya, misalkan teman-teman bikin baterai menggantikan baterai yang lama, terus nggak keluar tegangan di BMS seperti ini 2S, makanya dia keluar 7 sekian, maksimum di 8,4 volt. Kalau tegangannya nggak keluar, teman-teman bisa suntikin tegangan di konektor baterainya. Jadi dengan memberikan tegangan, maka itu akan otomatis mengaktifkan dari BMS tersebut gitu ya. Nah, seandainya kalau sudah aktif ya nggak usah lagi, kita pakai dengan normal. Seandainya nggak aktif, bukan berarti BMS-nya rusak, tapi teman-teman kasih tegangan misalkan 8,4 gitu ya untuk yang 2S, maka dia akan otomatis menyalakan dari rangkaian BMS-nya. Nah, ini sekarang kita akan rakit baterai ini kembali. Tentunya karena baterai aslinya ada spons seperti ini ya, dan ada pengamannya di bagian bawah dan atas, saya juga akan memberikan pengaman di
bagian tutup, bagian atas dan bawah baterainya. Dan juga ngasih spons seperti ini agar pada saat dia ngebas gitu ya, dia nggak getar-getar di dalamnya, jadi tetap empuk lah gitu ya. Saya rakit dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya rakit baterainya di dalam ini, cuman covernya belum saya pasang ya. Ini tadi kan saya bilang baterainya itu nggak benar-benar full, jadi saya mau buktiin ke teman-teman pada saat dicas gitu ya, dicas kita lihat. Nah ini kan titiknya 2 nih. Kalau tadi di awal kan titiknya 1, tiba-tiba langsung ke 4. Ini coba saya biarkan selama ya seperti tadi ya, 30 detikan. Gimana prosesnya? Nah teman-teman, ini sudah sekitar semenitan. Jadi dia naiknya 1 dot ya. Jadi bukan langsung full. Setidaknya ini berarti benar-benar mau ngisi gitu teman-teman. Enggak tiba-tiba 1 titik ke 4 titik gitu ya. Dan di sini kita coba. Kalau tadi kan dicabut mati nih. Ini kita coba cabut. Kabel saya kok panas. Ampere gede kayaknya ngecas nih. Cabut. Terus kita hidupkan. Hidup teman-teman. Jadi baterainya berfungsi ya. Konektornya panas teman-teman. Berarti benar-benar ngecas dia ya. Ini kayak gini, kita colok, dia ngecas. Kita cabut, dia masih hidup. Nah, di sini kita mau tes suara ya. Coba kita konekin dulu. Bisa tahan nggak ya? Nah, ini kita konekin dulu. Nah, ini kita lagi konekin. Kita coba volume besar ya. Ini volumenya ini, yang ini. Which one, bro? Ya, yang mana aja boleh. Ya, yang mana ini? Bebas. Oke teman-teman, ini sudah bersuara dia, dan normal. Suaranya cukup ngebas teman-teman ya. Ini ngebas teman-teman ya. Saya pegang ngebas banget. Oke teman-teman, jadi speaker ini sudah berfungsi normal dan walaupun suara keras dia udah nggak mati lagi. Kesimpulannya adalah baterainya yang rusak teman-teman ya. Jadi baterainya BMS-nya masih oke. Baterainya pun rusak itu cuma 1 baterai aja. Ya walaupun 1 baterai aja yang rusak, tapi itu bisa bikin BMS-nya protek sehingga tidak memberikan tegangan. Nah pada saat dicolokin ya walaupun baterainya rusak tetap bisa nyala ya, karena kan ada tegangan masuk ke rangkaiannya gitu. Jadi buat teman-teman yang punya speaker sama Tera 3 Plus, kayaknya ada yang komen di Instagram saya tuh, mungkin bisa dicoba sendiri, cek baterainya, siapa tahu baterainya juga rusak yang dibilang nggak bisa charger gitu ya. Biasanya baterainya rusak. Ini ganti baterai 18650 di toko rokok elektrik kayaknya banyak ya. Tapi yang kualitasnya bagusnya itu yang nggak tahu ya. Oke teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.